Waalaikumsalam. Wida boleh absen dulu ya. Wida sapa dulu yang sudah marah. Assalamualaikum Mbak Najwa dan Mas Alif. Waalaikumsalam Wida. Oke, yuk kita berdiri, kita akan ikrar ya. Siap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau stretching dulu ya. Oke, good morning student. Good morning. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Who is absent today? Oh iya betul, yang belum masuk Hafiz sama Inara. Ke toilet. Oke, raise your hand please. Ayo angkat tanganmu, posisi berdoa. Ayo. Oke, alhamdulillah. Yang hari ini sudah sholat subuh, boleh tunjuk tangan. Pakai tangan boleh, pakai simbol angkat tangan boleh. Alhamdulillah, sholat subuhnya lancar ini. Bu Ida pengen tahu nih, kemarin setelah kita libur panjang, libur hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bu Ida pengen tahu nih. Senang, Akila happy, oke nulis happy, senang, Husen senang. Nah, Bu Ida tanya nih, tadi Bu Ida melihat tulisannya bahwa Bima ini bosan. Boleh Bima cerita kenapa bosan sayang? Aku sakit. Oh, Bima lagi sakit. Sakit apa sayang? Pusing Bu. Mas Bima pusing tapi tetap gelmit ya. Yuk kita doakan untuk Mas Bima supaya Mas Bima cepat sembuh ya. Kita tahan. Kita berdoa untuk teman kita yang sedang sakit lagi sakit pusing. Angkat tangannya, kita berdoa ya, kalian mengaminkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mas Bima cepat sembuh ya Mas Bima ya. Oke, kita akan murojaah surah At-Takasur. Masih Shadaqallahul Azim. Nah, terakhir kemarin Bu Ida udah cerita tentang kisah Nabi Muhammad, sudah selesai part 8 ya. Sekarang part 9. Minta tolong kalian, kita akan melakukan kegiatan, berhenti dari kegiatan apapun dan kita akan menarik napas dalam-dalam, kemudian melepaskan dalam-dalam. Buat apa sih Bu? Untuk melatih konsentrasi, untuk biar kita sadar. Kita akan mulai belajar. Oke, siap ya? Kita akan tarik napas bareng-bareng. 1, 2, 3. Tarik napas. Kemudian tahan, lepaskan. Oke, kalian anak-anak yang soleh dan soleha, kita hari ini akan belajar tentang kalimat pemberitahuan. Nanti kita akan berdiskusi juga untuk menulis kalimat pemberitahuan. Yang ketiga, kita akan mengamati gambar, kita akan menggali informasi tentang menjaga kebersihan di lingkungan rumah dengan tepat. Nah, kita screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Bu Ida tema Bismillahirrahmanirrahim.
Anak-anak yang soleh dan soleha, muatan imtak pada pembelajaran hari ini kita ambil dari hadis riwayat Tirmizi yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Nah, kalian boleh lihat dulu di layarnya Bu Ida. Oke, kan pembelajaran hari ini. Nah, kalian boleh lihat ya di layar kalian. Ini ada gambar. Nah, bersama menjaga lingkungan. Kalian boleh lihat ya. Mengamati gambar selama 5 Itu halaman berapa, Bu? Oh, itu ke halaman berapa? Ini bukunya Bunda sendiri. Jangan kalian nggak usah baca. Oke. Dilihat halaman, dilihat layarnya. Ada 5 detik, boleh 1, 2, 3, 4, 5. Kalian sudah melihat gambarnya? Nah, sudah. Kalau sudah lihat gambar di layar kalian, ada gambar bekerja sama menjaga lingkungan. Sudah ya? Nah, bekerja sama menjaga lingkungan. Gambarnya Bu Ida kasih kesempatan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang Bu Ida tanya, dari gambar yang ada di layar tadi, apakah kalian akan bertanya tentang sesuatu? Nah, 5 detik untuk melihat gambarnya. Nah, sekarang Bu Ida hentikan layarnya. Bu Ida minta tolong, adakah kalian akan bertanya tentang gambar tadi? Boleh tulis di chat ya. Ada yang mau ditanyain nggak dari gambar tadi? Ada? Coba boleh tulis di chat ya, di kolom chat apa yang akan kalian tanyakan tentang gambar tadi. Ada? Oh, menyiram bunga, betul ya kata Mbak Akila, menyiram bunga. Ada yang ditanyakan nggak Mbak Akila? Ada? Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi ya. Ada yang ditanyakan dari gambar yang tadi? Enggak ada. Oke. Bu Ida minta tolong Mas Bildan, tolong bacakan ya. Bekerja sama menjaga lingkungan. Nanti sampai Bu Ida stop. Sudah? Sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Stop. Terima kasih Bilda. Bu Ida gantian ya. Sekarang Faras. Boleh ya Faras dibaca lanjutannya. Sekarang Mbak Naisha. Lanjutkan ya. Di halaman rumah. Ya, terima kasih. Nah, Bu Ida beritahu ya, di sini ada titik di setiap kalimat. Siti adalah tetanggaku, itu langsung berhenti, jangan dilanjutkan. Karena ini ada titik-titik ini untuk akhir kalimat, jadi nggak boleh ditabrak. Misalnya gini nih, Siti adalah tetanggaku, Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Kayak aku tadi loh, berhenti. Siti adalah tetanggaku. Betul, masih Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Oke, ada yang ditanyakan dari teks tadi tidak? Iya, ada yang ditanyakan dari teks yang tadi? Bu Ida, tematik berapa? Ini bukan tematik berapa, nggak ada di buku tematik, ini di bukunya Bu Ida. Kita nggak harus pakai buku yang hijau itu Itu ya. bukunya Bu Ida. Buku rahasianya Bu Ida. Iya. Nah, Bu Guru itu punya banyak buku loh. Jadi nggak hanya buku yang seperti kalian. Jadi tambah pinter. Iya. Oh, ada yang bertanya tadi ternyata Siti membersihkan saluran air. Iya. Itu siapa di belakang Siti? Kata Kavi. Siapa ya?
Nah, yang di belakang Siti adalah temannya Siti. Dia sama-sama mau membersihkan halaman rumahnya. Ada namanya memilah. Nah, ini namanya kerjasama. Ya, ada yang menyiram tanaman, ada yang membersihkan rumah juga. Oke, Bu Ida lihatkan lagi ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kita akan menjawab pertanyaan. Satu kalimat tentang rumah Siti. Gunakan kata-katamu sendiri. Coba tulis di chat ya. Cerita tentang rumahnya Siti. Boleh ditulis di chat ya. Silakan. Sudah Bu Ida. Misalnya gini, rumah Siti bersih, rumah Siti rapi. Boleh ya, sekarang ditulis di chat. Nah, yang belum bisa nulis nanti boleh menyuarakan, boleh via lisan ya. Boleh ditulis dengan kolom chat. Sudah Bu Ida buka chatnya? Kalian tulis. Oke, rumah Siti rapih, rumah Siti rapih. Husain, Nuris, Najwa. Yo, yang belum yuk ditulis ya. Yang lain coba. Oh, rumah Siti bersih, kata Mariska Askian. Rumah Siti bersih. Nah, setiap kalimat jangan lupa ditulis dan diakhiri dengan dengan tanda titik. Mana yang pakai tanda titik? Belum ada. Di akhir kalimat ya. Rumah Siti bersih. Kalau Mas Maras titiknya kebanyakan sayang. Rumah Siti bersih titik. Nah, coba boleh ditulis Rumah Siti bersih. rumah Siti bersih titik. Atau kalian boleh tulis rumah Siti ada pohonnya. Oh, boleh. Rumah Siti bagus. Oke, jangan lupa. Nah, Kavi benar nih. Rumah Siti tidak ada genangan air. Rumah Siti rapih titik. Nah, betul. Mas Bima, boleh disuarakan, dibaca kalimatnya. Rumah Siti. Rumah Siti. Nah, pinter Mbak Bita, rumah Siti bersih. Dan teman-teman yang lain juga pinter ya. Dan yang kalian tulis di kolom chat ini adalah yang namanya kalimat pemberitahuan. Kalimat apa? Pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan siapa, Bu Guru? Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang untuk fungsinya memberikan info atau informasi sesuatu. Berikan titik-titik, nanti waktunya berhenti kalau tetap dari titik-titik gitu. Nah, ya, setiap kalimat pemberitahuan itu diakhiri tanda titik. Rumah Siti bersih berarti memberitahukan bahwa rumahnya Siti itu bersih. Nah, passwordnya adalah tuliskan di kolom chat apa yang harus dilakukan agar rumah kita menjadi bersih dan rapi seperti rumahnya Siti. Boleh ya dituliskan di kolom chat. Wow, amazing. Sapo. Kan setiap hari. Iya, silakan ditulis apa yang harus kita lakukan atau aturan apa yang boleh kita lakukan agar rumah kita itu bersih dan sehat. Oh, menyapu lantai. Oke, Aras Kafi pinter. Ada yang lain? Menyapu selain nyapu apa coba? Menyapu lantai, disapu, boleh disapu, menyapu lantai. Selain menyapu lantai apa ya? Menyapu, oh mengepel, boleh Mas Kafi mengepel. Selain mengepel terus apa? Jendelanya diapain ya supaya bersih? Nah, masuk cuma lantainya doang. Terus apa? Tanamannya di gimana? Boleh ya, harus sering disapu dan mengepel lantai. Ih, Mbak Sarifah Askia pinter mengepel lantai. Oke. Terima kasih mengepel lantai. Sama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Askia boleh kalimat pemberitahuan.
Kalimat berdasar itu kalimat untuk menginfokan sesuatu. Rumah kita bersih. Rumah Askia bersih. Aku punya banyak boneka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ihda Fatiatur Rahmawati akan merefleksikan aksi nyata yang telah saya lakukan. Perasaan saya saat melakukan aksi nyata sangat senang karena bisa mempraktikkan ilmu baru yang didapat dari program Guru Penggerak. Ilmu yang didapatkan aplikatif sekali dalam dunia pengajaran. Saya merasa tertantang untuk mengaplikasikan ilmu baru ini. Ilmu baru yang saya dapatkan di dalam pelatihan Guru Penggerak. Perencanaan aksi nyata dimulai dengan menyusun RPP yang berdiferensiasi dan tercantum kompetensi sosial emosional, menentukan tujuan pembelajaran, dan segala hal yang terkait dengan persiapan pembelajaran. Pembelajaran yang kami lakukan adalah pembelajaran full daring melalui Google Meet, dipadu dengan penugasan di Google Classroom dan grup WhatsApp. Pada saat pelaksanaan aksi nyata, alhamdulillah murid-murid antusias, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ini membuat saya ikut senang. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, tidak menyurutkan langkah murid-murid untuk tetap semangat menimba ilmu. Keinginan untuk bertemu tatap muka sangat dirindukan murid-murid. Semoga pandemi segera berlalu dan murid-murid bisa bertemu tatap muka secara langsung. Pembelajaran yang didapatkan dari aksi nyata. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini. Pembelajaran yang sebelumnya saya terapkan adalah pembelajaran saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Setelah mendapat ilmu baru, pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional, maka pembelajaran yang saya lakukan dengan mengkombinasikan pembelajaran saintifik dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Dengan perpaduan tersebut membuat pembelajaran semakin berwarna dan semakin efektif. Saya mengajar di kelas 1 SD dengan kondisi 4 murid belum lancar membaca dan menulis, dan 20 murid sudah bisa membaca menulis. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini mengakomodir kebutuhan mereka, membuat mereka nyaman untuk belajar. Perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran. Perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran dengan menggunakan sistem peer teaching atau dengan meminta rekan guru atau atasan untuk melihat pembelajaran yang dilakukan di kelas, kemudian memberi evaluasi. Dari evaluasi tersebut menjadi bahan masukan untuk memperbaiki pembelajaran ke arah yang lebih baik. Demikian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.